Ya, halo semuanya. Kami dari Kaspa 23 mendapatkan bagian untuk menjelaskan konsep tentang CVT analysis. Dan kita bertiga di sini, termasuk saya dan kedua teman saya ini. Kita mulai saja videonya. Enjoy. Hai, perkenalkan, nama aku Reni Dayamawati, nomor absen 33. Aku di sini bakal menjelaskan mengenai konsep dasar dari contribution margin. So stay tuned. Halo, nama saya Ega Pusta, nomor absen 17. Saya akan menjelaskan tentang hubungan akuntansi pada cost volume profit analysis. Selamat menyaksikan. Dengan konsep dasar dari cost volume profit analysis itu sendiri. Nah, di konsep dasar CVP ini sendiri terdapat 3 bagian, yaitu pertama pengertian, yang kedua unsur dari CVP itu sendiri, dan yang ketiga adalah tujuan dari penggunaan CVP analysis. Ya, kita menuju yang pertama dulu. Apa sih CVP itu sebenarnya? Merupakan analisis yang mempelajari tentang hubungan antara total revenue, total cost, dan income, yaitu analisis hubungan seluruh biaya yang akan terjadi. Lalu yang kedua adalah unsur dari yang kita perhatikan dalam CVP, yaitu pertama unit sold, yaitu unit yang terjual. Yang kedua adalah selling price, itulah harga yang dari produk yang akan terjual atau yang akan dijual. Yang ketiga adalah variable cost per unit. Kenapa ini per unit? Karena setiap unit berbeda-beda variable cost-nya. Yang keempat tentu saja adalah fixed cost, total biaya tetapnya dari suatu unit. Lalu yang terakhir adalah tujuan dari dilakukannya cost volume profit analysis itu tersebut, yaitu setelah kita melihat unsur-unsur dan pengertian dari awalnya, ternyata CVP berguna untuk melihat pengaruh volume produksi terhadap cost dan menggunakannya untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang tujuan secara garis besarnya adalah untuk mengambil keputusan untuk menentukan harga dari seluruh biaya-biaya dan hasil dari analisis yang akan kita lakukan setelah berikut ini. Oke, pembahasan selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai konsep dasar dari contribution margin. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ada 3 pembahasan. Yang pertama ada CM atau contribution margin, yang kedua ada CMU atau contribution margin per unit, yang ketiga ada CMR atau contribution margin ratio. Nah, untuk pembahasan pertama kita bakal membahas CM. Nah, apa sih contribution margin itu? Jadi, contribution margin itu adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabelnya, di mana margin kontribusi ini dapat digunakan untuk membayar biaya-biaya tetap dan juga untuk menghasilkan laba. Jadi dapat dikatakan apabila perusahaan itu mampu untuk menutupi biaya-biaya untuk produksinya, dapat dikatakan bahwa perusahaan itu mengalami keuntungan. Nah, di slide ini dapat kita lihat ada rumus dari contribution margin, di mana rumus ini dapat dihitung dengan mengurangi total biaya variabel atau total variable cost dari pendapatan penjualan bersihnya atau total revenue. Nah, dari rumus tersebut dapat kita lihat nih bahwa ada 2 komponen penting dalam menghitung contribution margin ini, yaitu pendapatan penjualan bersih dan juga biaya variabelnya. Lalu apa sih penjualan bersih itu? Jadi penjualan bersih atau net sales yang dimaksud di sini adalah jumlah penerimaan bersih yang diharapkan oleh perusahaan dari total penjualannya. Jumlah pendapatan bersih ini dapat dengan mudah ditemukan di laporan laba rugi. Nah, untuk variable cost atau biaya variabelnya itu adalah biaya yang meningkat secara proporsional saat pendapatan atau operasi itu meningkat. Contoh dari biaya variabel ini itu adalah bahan baku atau direct material, di mana apabila semakin banyak jumlah unit produk yang dihasilkan, maka semakin banyak pula nih bahan baku yang dibutuhkan. Dengan demikian, ketika produksi meningkat, biaya bahan baku juga akan ikut meningkat. Ketika produksi menurun, biaya bahan baku juga akan ikut berkurang. Selain menghitung contribution margin, perusahaan juga memperhitungkan mengenai contribution margin per unit.
Nah, pembahasan selanjutnya itu kita bakal ngebahas mengenai contribution margin per unit. Nah, kita lihat dari rumus ini adalah CM dibagi Q sold. Nah, CM itu tadi kan kita dapat dari TR dikurangi TVC. Nah, sedangkan TR itu kita dapat dari price dikali dengan quantity sold-nya. Terus yang TVC-nya itu kita dapat dari variable cost per unit dikalikan dengan quantity sold. Nah, di sini CM dibagi Q sold. Nanti berarti kita bakal memperoleh rumus price dikurangi dengan variable cost per unit. Nah, rumus itulah yang akan menghasilkan contribution margin per unit untuk perusahaan. Selanjutnya, pembahasan terakhir, kita bakal ngebahas CMR atau contribution margin ratio. Rasio ini tuh sangat bermanfaat karena bakal menunjukkan pengaruh dari penjualan terhadap contribution marginnya. Rasio ini dinyatakan dalam bentuk persentase ya, jangan lupa. Rasio ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Oke, jadi kesimpulannya, konsep contribution margin ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif, efisien, dan juga selektif dalam menjalankan operasional bisnisnya. Manajemen akan terbantu nih dalam mengevaluasi produk yang berkinerja tinggi dan juga yang rendah itu yang mana. Nah, yang dimaksud dari kinerja ini tuh berkaitan dengan kemampuan produk untuk menghasilkan keuntungan. Jika contribution margin suatu produk rendah, bahkan negatif, maka produk tersebut tidak dapat digunakan secara ekonomis nih, sehingga harus dibuang dan dihentikan produksinya. Agar perusahaan itu nggak menanggung biaya atau kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Jadi nggak bakalan sia-sia gitu loh kalau kita keluarin duit. Nah, itu deh. Selanjutnya kita membahas mengenai hubungan akuntansi pada cost volume profit analysis. Yang pertama adalah total revenue sama dengan total variable cost ditambah dengan total fixed cost ditambah dengan profit. Total revenue itu adalah total pendapatan yang kita dapatkan dari menjual suatu produk. Yang dimaksud dengan total variable cost di sini adalah variable cost per unit dikali dengan quantity unit sold. Variable cost per unit itu maksudnya adalah harga material, harga satu material yang dibutuhkan untuk produk tersebut, kemudian harga atau upah tenaga kerja untuk mengerjakan produk tersebut dan lain-lain sebagainya. Dan profit itu adalah total revenue dikurangi dengan total variable cost dikurangi dengan total fixed cost. Dengan kata lain, profit itu adalah pendapatan dikurangi dengan total cost. Persamaan lain yang kita dapatkan di sini adalah R sama dengan F ditambah V dikali R plus P. V di sini melambangkan sebagai variable cost per dollar of sales revenue atau total variable cost per sales. Sehingga apabila kita lihat persamaan akhirnya bahwa total revenue itu bisa kita cari dengan fixed cost ditambah dengan profit per 1 kurangi V. 1 kurangi V di sini adalah kontribusi margin per sales dollar. Selanjutnya, persamaan lain itu adalah P dikali Q. Keterangan di sini adalah P itu adalah sales price per unit atau harga jual untuk satu unit barang dikali dengan kuantitas banyaknya barang yang terjual sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost per unit dikali dengan quantity sold ditambah dengan profit. Sehingga persamaannya P dikali Q kurangi VC dikurangi Q sama dengan F plus P, sehingga persamaan akhir kita dapatkan bahwa untuk mencari quantity yang terjual, produk yang terjual itu adalah total fixed cost ditambah dengan profit dibagi dengan sales price per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat.